Selamat pagi, salam sehat semuanya. Tetap terapkan 5M supaya kondisi tetap terjaga sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang prakarya dan kewirausahaan, di mana kita akan belajar tentang kerajinan dan kewirausahaan tekstil. Saya Sugeng Widodo, guru SMA Negeri 2 Blitar, mengampu mata pelajaran kimia dan PKWU. Baiklah, pada kesempatan ini, materi pembelajaran tentang kerajinan kewirausahaan tekstil itu dibagi ke dalam beberapa hal, yaitu mengenal apa kerajinan tekstil, kemudian material tekstil, bahan pewarna dan aksesoris, proses dan alat produksi dalam kerajinan tekstil. Kemudian semua ini untuk membuat suatu produk kerajinan tekstil, di mana dalam membuat produk tidak hanya kita melakukan proses produksi, tetapi juga ada beberapa hal yang bisa mendukung tentang kualitas produk, yaitu yang pertama dengan cara merancang kerajinan tekstil, kemudian berikutnya dengan pengemasan dan perawatan tekstil, serta wirausaha di bidang kerajinan tekstil. Dan ketiga hal ini akan mendukung tentang produksi kerajinan tekstil yang berkualitas. Pembelajaran pada pagi hari ini kita ingin mencapai suatu tujuan. Yang pertama adalah siswa dapat mengapresiasi keberhasilan dan kegagalan wirausahawan dan keberagaman produk kerajinan di wilayah setempat dan lainnya sebagai anugerah Tuhan. Tujuan yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi karya kerajinan tekstil berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan ketersediaan sumber daya setempat dan ketersediaannya. Tujuan yang ketiga adalah siswa dapat menganalisis proses produksi kerajinan tekstil di wilayah setempat dan jiwa wirausaha kerajinan melalui pengamatan dari berbagai sumber. Kemudian tujuan yang keempat adalah siswa dapat membuat karya kerajinan tekstil yang berkembang di wilayah setempat dan lainnya sesuai dengan teknik dan prosedur. Kemudian tujuan yang kelima yaitu siswa dapat menyajikan hasil analisis sikap. Untuk mengenal kerajinan tekstil, di mana tekstil itu adalah jalinan antara lungsin dan pakan, atau dapat dikatakan bahwa tekstil itu sebuah anyaman yang mengikat satu sama lain. Itu bisa berupa tenunan, bisa berupa rajutan. Kerajinan tekstil itu dibagi dua kategori. Ada tekstil modern, yaitu mengacu ke fungsi praktis, dan ada tekstil tradisional yang memiliki fungsi praktis dan fungsi simbolis. Fungsi praktis baik modern maupun tradisional ini saling menopang, saling menguatkan, di mana fungsi praktis adalah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedang ini dalam skala industri, sedangkan fungsi simbolik itu untuk acara ulang tahun atau upacara adat tradisional. Produk kerajinan tekstil praktis itu bisa berupa kain, pakaian, sarung, bantal, spray, kemudian taplak meja, gorden, dan lain-lain. Masih banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kerajinan tekstil modern. Kerajinan tekstil modern itu sebagai pemenuhan kebutuhan sandang dan fashion.
dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita kenal dalam bentuk busana, aksesoris, sepatu, topi, tas, dan lain-lain. Sedangkan sebagai pelengkap interior, kita dapati sehari-hari ada kain tirai, kain salut kursi, kemudian perlengkapan rumah tangga seperti cempal, alas makan dan minum, hidung saji, sarung bantal, spray keset, lap, dan lain-lain. Masih banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kerajinan tekstil modern sebagai wadah dan pelindung benda. Itu misalkan tas laptop, aneka tas, aneka wadah, aneka dompet, dan lain-lain. Kemudian kerajinan tekstil tradisional di Indonesia. Kerajinan tekstil tradisional secara fungsi itu dibagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah sebagai pemenuhan kebutuhan sandang yang melindungi tubuh seperti kain panjang, sarung, baju daerah, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, kerajinan tekstil tradisional secara fungsi itu sebagai alat bantu atau alat rumah tangga seperti kain gendongan bayi dan untuk membawa barang. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat ritual, busana ritual tradisional tertentu. Contohnya ada kain tenun ulos yang di Sumatera, ada kain pembungkus kapan batik motif doa, kain ikat celup Indonesia Timur ini sebagai penutup jenazah, kain tipis untuk pernikahan masyarakat daerah Lampung, kain cepuk untuk ritual adat di Pulau Nusa Penida, kemudian kain songket untuk pernikahan dan hitangan, dan kain poleng dari Bali untuk acara peruatan atau penyucian. Kemudian ragam hias kerajinan tekstil tradisional maupun modern. Ragam hias tradisional memiliki simbol dan makna tertentu, sedang ragam hias modern itu cenderung memiliki nilai tambah estetika dan keindahan. Ragam hias murni, ada ragam hias simbolis. Kemudian berdasarkan pola dan bentuk visualnya, maka dibagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama, ragam hias geometris, ragam hias tumbuh-tumbuhan, ragam hias makhluk hidup, ragam hias dekoratif. Ragam hias geometris misalkan bentuk persegi 4, bentuk segitiga, bentuk lingkaran, dan sebagainya. Ragam hias tumbuh-tumbuhan ya tentunya motif menggunakan motif tumbuh-tumbuhan. Ragam hias makhluk hidup misalkan menggunakan motif binatang dan lain-lain. Ragam hias dekoratif itu merupakan background dekoratif atau penataan seni, bisa gabungan antara geometris, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup. Kemudian pola ragam hias, ada beberapa pola. Ada 3 pola yang kita kenal, ada jenis pola tunggal, ada pola ulang himpunan atau assembly, ada pola ulang menyeluruh. Kemudian proses penataan ragam hias secara garis, itu ada yang menggunakan proses pengulangan sejajar dan proses pengulangan berpotongan. Material, bahan, warna, dan aksesoris. Dalam produksi tekstil itu ada material bisa berupa serat. Serat bahan alami, ada kapas, batang jerami, nanas, batang pisang, kemudian wool, bulu biri-biri, ulat sutra, dan lain-lain. Sedangkan yang sintetis itu berupa polyester. Polyester itu sejenis polimer dari senyawa kimia, yaitu sejenis plastik, nilon, akrilik, spandek, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya. Sedangkan pewarna itu juga dibagi 2. Ada pewarna alami, ada pewarna buatan atau sintetis. Pewarna alami itu bisa diambil dari daun pohon nila, itu Indophera, bisa dari kulit pohon soga tinggi, Seriop candoleana arm, bisa
dengan kayu tegeran, kemudian kunyit dan lain-lain. Sedangkan yang sintetis itu zat warna yang dibuat secara kimia, secara industri. Itu dibuat dari batu bara atau bahan minyak bumi. Kelebihan dari pewarna sintetis ini warnanya bisa tajam, menarik, sedangkan yang alami itu biasanya warnanya lebih kalem, jadi kurang cerah kalau penampilannya. Kemudian yang ketiga itu berupa aksesoris. Aksesoris itu ditambahkan untuk memberi kesan seni dan estetika lebih menarik. Ini fungsi dari aksesoris itu untuk menyempurnakan hasil suatu proses kerajinan. Proses teknik dan alat kerajinan teknik itu yang pertama adalah teknik tenun. Teknik tenun ini ada dua, ada tenun tradisional dan tenun modern. Tenun tradisional yaitu berupa alat-alat tenun tradisional, ini yang konvensional, yang lama. Sedangkan yang modern itu menggunakan mesin-mesin tenun yang lebih canggih, bisa diprogram melalui program komputer dan sebagainya, sehingga secara hasil memang lebih bagus dan lebih menarik, lebih rapi, penampilannya lebih bisa dikondisikan. Kemudian yang kedua adalah teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan itu bisa menggunakan teknik ikat celup yang dikenal dengan batik celup. Kemudian ada teknik batik. Teknik batik itu mulai dari membuat seket, kemudian menoleskan malamnya itu, kemudian baru diberikan pewarnaan. Untuk PKWU pada kelas 10 kita akan mengerjakan tugas perorangan. Tugas perorangan yaitu membuat sarung bantal kursi. Per siswa itu diwajibkan membuat 1 biji dengan kriteria bahannya terbuat dari kain, karena kita belajar tentang kerajinan tekstil. Ukuran itu 40 cm x 40 cm. Motif dan kreatif bebas, silahkan masing-masing mengembangkan kreativitasnya. Waktu pengerjaan 1 bulan, dikumpulkan tanggal 27 September 2021 dalam bentuk yang pertama yaitu proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini meliputi judul, kemudian latar belakang membuat kerajinan tekstil ini, kemudian tujuannya apa, uraian bahan yang dibutuhkan dan besar biaya yang dibutuhkan, perkiraan harga jual bila dijual per 1 set isi 6 biji. Jadi karena tadi masing-masing membuat 1 biji, jadi biaya 1 biji itu tinggal nanti dikalikan 6, itu akan muncul biaya atau besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat 1 set, sehingga pembiayaannya berapa, dijual berapa, itu ada prediksi keuntungan itu berapa persen. Nah, ini dikerjakan dalam 2 minggu pertama. Jadi untuk proposal itu dikerjakan mulai hari ini sampai tanggal 13 September 2021, dikumpulkan berupa soft file. Kemudian tahap yang kedua adalah pengerjaan sarung bantal kursi. Masing-masing membuat 1 biji sarung bantal kursi, dikumpulkan berupa hasil produk, dikemas menarik, dan terakhir dikumpulkan tanggal 13 September 2021. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Harap masing-masing itu bisa mengerjakan dengan baik dan mengumpulkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.